Jadi keracunan kehamilan itu nggak harus tentu gitu, karena bisa terjadi pada triwulan kedua, tapi yang biasanya ya triwulan kedua itu yang biasanya awal terjadi, bisa terjadi tapi belum menyatakan bahwa itu keracunan kehamilan. Yang misalnya ada tanda-tanda, misalnya kaki membengkak gitu, terus kemudian ya tensi masih normal gitu, tapi itu sudah menjadi waspada untuk ibu hamil supaya dia bisa memeriksakan diri rutin ke dokter atau ke bidan. Tapi bisa juga terjadi keracunan kehamilan itu pada kehamilan tua, atau misalnya hamil misalnya 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan itu bisa terjadi. Dan bisa kejadian itu awal kehamilan sampai tua, sampai kehamilan tua 9 bulan itu nggak apa-apa kehamilannya, tapi tiba-tiba bisa terjadi tensi naik, kaki bengkak, misalnya dalam menunggu hari berapa hari lagi itu bisa terjadi. Jadi kita tidak bisa memastikan bahwa itu ditentukan misalnya sekian bulan itu terjadi keracunan hamil atau preeklamsi. Apa yang menyebabkan bisa terjadinya keracunan kehamilan? Faktor apa saja? Kalau keracunan kehamilan itu penyebabnya kita belum tahu ya penyebabnya. Tapi yang jelas itu di dalam kehamilan itu bisa terjadi, itu sepertinya kayak abnormal gitu, kehamilan yang nggak normal gitu, yang bisa menyebabkan keracunan kehamilan. Jadi penyebabnya kurang jelas ya, penyebabnya keracunan kehamilan itu apa gitu. Kemudian langkahnya berarti ketika terjadi tanda-tanda akan mengalami keracunan kehamilan sebaiknya segera memeriksakan ke dokter ya? Iya, segera harus memeriksakan ke dokter dan rutin sampai saat dia melahirkan, sampai melahirkan itu harus rutin memeriksakan diri ke dokter gitu. Gejalanya apa aja Bu? Kalau jadi gejala-gejalanya keracunan kehamilan tuh ada 3. Tensi tinggi, tensi naik tinggi, terus itu kaki membengkak, tungkai kedua tungkai bengkak. Terus kalau pemeriksaan kencing diperiksakan di lab itu albuminnya positif. Tapi tidak selalu 3 itu, tanda-tanda 3 itu timbul pada keracunan kehamilan itu gitu. Bisa terjadi dua tanda-tanda itu udah menjurus ke sana gitu. Misalnya tensi naik gitu, tinggi, terus kaki bengkak, dan itu sangat berbahaya sekali kalau misalnya sampai terjadi keracunan kehamilan itu pada ibu hamil, itu sangat berbahaya sekali. Karena kalau misalnya sudah kejang-kejang sampai timbul kejang-kejang gitu, itu jarang yang ketolong. ada pernah Jadi satu-satunya biasanya tindakan dokter itu ya bayi cepat dilahirkan ya dengan sesar. ada pernah pengalaman Kak Bu nanganin keracunan bayi dulu waktu Ibu masih aktif? Iya ada, sering pengalaman itu selama 35 tahun itu banyak aja, tapi artinya ya nggak sampai fatal gitu. Karena mungkin juga kan sering setelah kita misalnya periksa ke saya, itu kan kita anjurkan untuk memeriksakan segera ke dokter atau ke bidan. Tapi kalau misalnya dia tensinya sudah tinggi sampai gimana ya kita harus dirawat di rumah sakit gitu. Biasanya harus diopnam. Tapi ada kemungkinan nggak Bu kalau misalnya pada gejala-gejala kayak gitu apa yang terjadi sama ibu dan anaknya gitu, bisa nggak dua-duanya selamat, atau mungkin ada nggak yang paling kita nggak mau nggak mau itu terjadi gitu loh? Kalau misalnya itu keracunan hamil itu bisa terjadi kedua-duanya ini, karena kan bayi di dalam kandungan kalau keadaan seperti udah keracunan hamil kejang-kejang bayi di dalam kandungan kekurangan oksigen.
makanya cepat-cepat harus di sesar itu supaya bisa menyelamatkan kedua ibu dan anak itu. Tapi jarang juga kalau ibu udah kejang-kejang begitu, jarang ketolong itu biasanya. Oh gitu.